Assalamualaikum, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. BRI Liga 1 pekan ke-29 telah selesai dan banyak sekali menyajikan pertandingan-pertandingan yang sangat begitu berkelas. Mungkin ini karena BRI Liga 1 sudah mau selesai dan tim-tim dari papan atas dan papan bawah itu sedang berjuang. Papan atas sedang berjuang untuk mendapatkan gelar juara dan papan bawah sedang berjuang untuk terhindar dari zona degradasi. Makanya kalau teman-teman melihat pertandingan Liga 1 di 2 pekan terakhir, kalau yang main adalah papan bawah atau papan atas, itu pasti menggunakan wasit asing. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Dan sudah sangat cukup positif apa yang dilakukan oleh Peta Liga Indonesia. Nah, tapi di konten terbaru kali ini saya ingin membahas atau membagikan kepada kalian hasil pertandingan Liga 1 di pekan ke-29. Makanya jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan dulu tombol like-nya, dan tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mari kita mulai dari pertandingan yang tepatnya hari Kamis yang menjadi pembuka pertandingan di pekan ke-29 yang mempertemukan yaitu Semen Padang melawan PSIS Semarang yang kemenangannya itu didapatkan oleh tuan rumah yaitu Semen Padang. Nah, pertandingan dua tim papan bawah ini jelas ini sangat begitu habis-habisan mereka bermain ya, karena jika saja mereka kalah atau mereka menang, itu akan sangat mengubah posisi di klasemen sementara. Tetapi kebetulan yang menangnya adalah Semen Padang, yang poinnya di bawah dari PSS Sleman. Nah, maka dengan hasil kemenangan Semen Padang melawan PSS Sleman dengan skor 3-2, itu membuat Semen Padang naik ke peringkat 17 klasemen sementara dengan 25 poin. Sedangkan PSS Semarang itu masih berada di peringkat ke-16 dengan 25 poin juga. Jadi poinnya sama, tetapi Semen Padang dan PSS Semarang itu hanya beda secara head to head. Tetapi untuk bisa terhindar dari zona degradasi juga sangat begitu terbuka, karena dengan tim yang berada di zona kuning yaitu Madura United dan Barito Putra itu hanya selisih 2 poin dengan Madura United dan selisih 4 poin dengan Barito Putra. Artinya ini peluangnya masih sangat terbuka lebar. Tinggal ya bagaimana caranya gitu ya, menuntaskan 5 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Kalau saja 5 pertandingan terakhir disapu bersih dengan kemenangan, artinya mereka akan mendapatkan tambahan 15 poin dan itu sudah sangat cukup untuk terhindar dari zona degradasi. Ya, tetapi kan tantangannya sulit juga gitu ya. Nah, ini tidak lain tidak bukan, itu mereka itu harus menentukan takdirnya sendiri di Liga 1 musim ini. Nah, itu. Dilanjutkan pertandingan kedua yaitu PSS Sleman melawan Dewa United yang ini pun adalah pertandingan sangat begitu seru. Kebetulan saya juga nonton pertandingan ini dari menit awal sampai akhir. PSS Sleman itu tampil ngotot dan kerja keras sekali. Tetapi ya rizkinya belum dapat juga gitu ya. Dan pada akhirnya mereka harus kalah 0-1. Agak sedikit telat ya PSS Sleman dalam bermain seperti ini. Kalau saja gitu ya dari pertengahan musim atau dari awal sudah main seperti ini, maka ya mereka itu yang diisi oleh pemain-pemain bagus juga. Menurut saya itu sangat tidak oke lah ya berada di zona degradasi ya. Tapi tidak ada yang tidak mustahil dan kesempatan juga masih sangat terbuka lebar. Tinggal PSS Sleman itu betul-betul memperbaiki performanya dan berkaca di laga kemarin melawan Dewa United, mereka itu sangat buruk dalam hal finishing, itu harus dipertajam lagi agar di 5 sisa laga lagi ini bisa dimaksimalkan dengan begitu baik. Apalagi di pekan ke-30 itu akan berhadapan dengan Persib Bandung yang akan sangat menantang juga gitu ya bagi PSS Sleman. Dan untuk posisi PSS Sleman setelah kalah dari Dewa United, maka mereka semakin terpuruk ya di juru kunci yaitu dengan 22 poin di peringkat ke-18 dan Dewa United mampu menjaga gap poin dengan Persib Bandung dengan tetap berada di peringkat kedua dengan 53 poin. Nah, selanjutnya ini di hari Jumat tanggal 18 April 2025. Ini di pekan ke-29 itu mempertemukan Borneo FC melawan PSM Makassar yang berakhir dengan skor 1-1. Ya memang cukup adil lah untuk kedua tim ini karena secara permainan pun menurut saya ini sangat berimbang sekali. Dan untuk Borneo FC sekarang masih berada di peringkat ke-7 dengan 43 poin dan PSM Makassar itu berada di peringkat ke-6 dengan 44 poin. Jadi ya cukup aman lah. Tapi untuk masuk ke 4 besar ini bagi PSM Makassar dan Borneo FC ini masih bisa lah ya, masih bisa dikejar. Kalau saja Persebaya atau Persija itu buruk performanya dan mereka ini naik performanya. Jadi masih mungkin untuk masuk ke 4 besar. Nah, selanjutnya itu Malut United melawan PSBS Biak. Nah, dua tim promosi ini kembali bertemu di pekan ke-29 dengan hasil yang sangat begitu adil juga yaitu 1-1. Ya,
Kalau misalnya kita melihat performa Malut United dan PSBS Biak, ini meskipun mereka berstatus tim promosi, tetapi mereka cukup bisa mempersulit tim-tim di Liga 1 yang ada Liga 1 saat ini. Bahkan perlawanan-perlawanannya pun ini sangat begitu luar biasa, dan mereka kalau misalnya musim depan terus performanya baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa mereka bisa tembus 4 besar. Nah, untuk Malut United ini untuk masuk ke 4 besar ini masih bisa dan masih terbuka lebar karena poinnya ini sama dengan Persija Jakarta. Hanya saja mereka kalah secara head to head. Kalau misalnya saja Malut United mampu tembus 4 besar, wow, itu adalah prestasi yang sangat begitu gemilang ya untuk sekelas tim promosi di Liga 1 Indonesia. Selanjutnya pertandingan yang tidak kalah menarik dan tidak kalah seru ini mempertemukan tim papan atas, yaitu Persib Bandung berhadapan dengan Bali United, yang hasil akhirnya dimenangkan oleh Sang Mong Bandung dengan cara epic comeback ya, dengan skor 2-1. Gila banget juga ini pertandingan gitu ya. Tidak kalah menarik dan tidak kalah seru dari pertandingan-pertandingan yang lain. Bahkan di babak pertama Persib Bandung sempat tertinggal ya lewat gol dari Irfan Jaya, tetapi di babak kedua mampu membalikkan keadaan lewat gol sedang keras dari Beckham Putra dan sundulan mematikan dari Gustavo Franca. Nah, dengan hasil ini Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen dengan 61 poin. Dan untuk Bali United ini berada di peringkat ke-11 dengan 41 poin. Nah, hasil dari laga ini, imbas dari kekalahan Bali United oleh Persib Bandung, ini membuat pelatih mereka itu Stefano Kogura itu mengundurkan diri. Wah, ini sangat begitu mengejutkan ya. Bagaimana pelatih yang memang sudah mengantongi 3 gelar sejak ia melatih di Indonesia, di musim ini putus kontrak dengan Bali United, dan siapa tahu gitu ya musim depan entah ia masih berada di Indonesia atau sudah keluar dari Liga 1 Indonesia. Jasanya bagi sepak bola Indonesia itu sangat begitu luar biasa, apalagi bagi Persija Jakarta dan Bali United. Nah, selanjutnya mempertemukan Persik Kediri melawan Persija Jakarta. Match ini dimenangkan dengan sangat begitu tipis oleh Macan Kemayoran dengan skor 1-0. Dengan hasil ini berarti Persik Kediri itu berada di peringkat ke-12 dengan 36 poin dan Persija Jakarta itu berada di peringkat ke-4 dengan 47 poin. Selanjutnya mempertemukan papan bawah juga, yaitu Barito Putra melawan Persis Solo. Secara mengejutkan Barito Putra takluk di kandang sendiri oleh Persis Solo dengan skor yang sangat begitu tipis juga, yaitu 1-0. Nah, ini membuat Persis Solo dengan kemenangan ini berarti mereka naik ya ke peringkat ke-13 klasemen sementara dengan 29 poin. Dan Barito Putra itu di peringkat ke-14 dengan 29 poin. Merupakan performa yang cukup baik juga ya bagi Persis Solo, yang mana mereka sejak awal musim sampai dengan pertengahan musim itu performanya sangat begitu naik turun, dan menuju akhir musim 2024-2025 Persis Solo itu mampu bangkit dari keterpurukan dan cukup kalau dibilang aman sih belum gitu ya, karena mereka masih berada di zona kuning. Selanjutnya Persita Tangerang berhadapan dengan Arema FC. Nah, ini sangat begitu dramatis ya. Sempat seri ya 2-2, tetapi di akhir pertandingan Persita Tangerang itu mampu mencuri kemenangan dari Arema FC dengan skor 3-2. Nah, berarti dengan hasil ini Persita Tangerang itu berada di peringkat ke-9 dengan 42 poin, dan Arema FC itu berada di peringkat ke-8 dengan 42 poin. Tetapi bagi Arema, mereka masih punya laga tunda, yaitu melawan Madura United yang baru akan dimainkan di hari Kamis tanggal 24 April 2025. Dan pertandingan terakhir di pertandingan penutup pekan 29, yaitu mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Madura United. Ini adalah derby Suramadu ya, atau derby Jawa Timur yang mempertemukan kedua tim besar di Jawa Timur, yaitu Persebaya Surabaya berhadapan dengan Madura United. Namun sempat terkena kartu merah ya Persebaya Surabaya di menjelang akhir menit babak pertama, yaitu Slavko Zamzanovic ya terlibat insiden dengan pemain dari Madura United. Nah, maka menuju babak kedua mereka hanya bermain dengan 10 orang, tetapi luar biasa sekali gitu ya etos kerja ya dan juga mental yang ditunjukkan oleh pemain Persebaya Surabaya itu sangat begitu luar biasa juga, dan layak sekali untuk mendapatkan 2 jempol ya dari sang pelatih, yaitu Paul Muster. Dan dengan hasil ini Persebaya Surabaya itu kokoh di peringkat ketiga dengan 52 poin, berjarak 1 poin dari Dewa United dan berjarak 9 poin dari Persib Bandung. Sedangkan untuk Madura United dengan kekalahan ini mereka masih berada di peringkat ke-15 klasemen sementara atau di zona kuning dengan 27 poin, tetapi mereka masih punya laga tunda melawan Arema FC. Itu guys. Ya, bagaimana nih pendapat kalian
mengenai hasil BRI Liga 1 pekan ke-29. Kalau kalian punya pendapat juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa juga jika Anda belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tetap berinteraksi dengan channel JP Story. Terima kasih atas semua dukungan Anda. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.